Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu Bapa, sebab Engkau yang mengaruniakan segala kehidupan kepada kami. Pagi hari ini kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal 1 ayat yang keempat. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Amsal ini ditulis adalah pertama-tama memang bagi untuk semua orang yang percaya kepadanya. Tetapi ada satu alasan yang cukup disiplin disampaikan dalam ayat ini, cukup ketat disampaikan dalam ayat ini, bahwa Amsal ini pertama-tama disampaikan kepada atau untuk orang-orang yang tak berpengalaman. Kenapa? Untuk memberikan kecerdasan bagi mereka. Orang-orang yang tak berpengalaman ini cenderung ceroboh. Satu kisah yang tercatat di dalam Alkitab, ketika Tuhan Yesus dan para murid-muridnya sedang menyeberang Danau Galilea. Ketika mereka ditimbus oleh gelombang angin sakal itu, perahu mereka hampir terkoyak. Dan Alkitab mencatat mereka semua menjadi panik sedang Tuhan Yesus tidur di buritan. Tetapi di tengah-tengah kepanikan itu lalu dipanggillah Tuhan Yesus, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita akan binasa?" Dalam kisah itu sebenarnya ada kesimpulan bagian akhir yang ingin disampaikan. Catatan ayat itu adalah sebenarnya bentuk teguran kepada para murid, kepada mereka pengikut-pengikut Kristus yang kurang percaya kepada Tuhan itu sendiri. Di mana hidup mereka penuh dengan keraguan-raguan. Nah, kitab Amsal menjelaskan bahwa Amsal ini ditulis bagi orang-orang yang tak berpengalaman untuk memberi kecerdasan. Artinya kisah dari Tuhan Yesus itu adalah mereka orang-orang yang tidak memahami, orang-orang yang tidak mengerti kekuasaan, kemampuan, kedaulatan Allah atas alam semesta ini. Sehingga mereka sempat terguncang dan mereka takut. Tapi yang kedua, kitab Amsal ini ditulis untuk orang-orang muda. Orang-orang muda ini supaya mereka memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan. Sebab orang-orang muda atau masa muda adalah masa untuk belajar. Masa mereka harus belajar banyak hal. Makanya kita harus menganjurkan anak-anak muda untuk dididik, diarahkan agar mereka belajar dengan baik. Tetapi lebih daripada itu, agar mereka belajar dari firman Allah yang hidup. Karena firman Allah itu memberi pengetahuan dan kebijaksanaan. Karena masa muda adalah masa untuk terus belajar, menggali, meneliti, memahami. Karena anak-anak muda itu gegabah. Tidak gampang, sulit. Mereka panas hati. Itu sebabnya orang-orang muda perlu dididik,
diberi pengetahuan agar mereka bijaksana, supaya mereka dapat membedakan manakah yang datang dari kehendak Tuhan dan yang bukan. Karenanya Bapak Ibu Saudara, inilah pentingnya mengapa kitab ini perlu disampaikan kepada umat-umatnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.